narkotika. Mudah amat yang Han, gue mau nanya. Sebagai pakar yang bicara tentang kebijakan narkotika, seberapa berat legalisasi reform yang lagi kita hadapin saat ini? Apa yang membuat itu terhambat? Apa saja faktor-faktornya? Mungkin faktor yang paling besar itu ketidaktahuan ya, karena diskusi bahan ajar atau tulisan tentang narkotika atau mungkin ganja secara spesifik itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu melimpah yang tersedia dalam bahasa Indonesia misalnya, atau mungkin yang masif di tataran akademik di Indonesia. Tapi kalau kita mau jujur, bahkan tokoh akademiknya kita bisa hitung dengan jari dan nggak akan lewat 15-20 orang. Kalau kita komparasi dengan hukum pidana aja, kalau hukum pidana tuh pasti orangnya udah banyak banget gitu. Informasi hukum pidana aja susah banget, apalagi yang seperti ini gitu, yang sudah berpuluh-puluh tahun sejak Orde Baru berkuasa, sejak kemudian Bakin pada saat itu menyatakan bahwa narkotika itu musuh masyarakat. Hal itu juga akhirnya memperlambat kita karena kampanyenya sudah lama sekali gitu. Kalau dari segi sumber daya yang kita miliki, itu bisa dikatakan sebagai faktor penghambat ya sih, dengan situasi sumber daya yang kita punya. Sumber daya yang kita punya dalam hal apa ya? Karena banyak banget kalau kita mau ngomongin reformasi kebijakan. Yang pertama, sumber daya di tataran pemerintah sendiri sudah cukup atau enggak? Menurut saya untuk mengeksekusi kebijakannya cukup aja untuk eksekusinya ya, tapi mungkin untuk berani melakukan reformasinya, nah itu hal yang berbeda juga gitu, karena keberanian itu kan hal yang lain, dan kemauan untuk melihat bahwa ganja itu sesuatu yang aturannya harus kita perbaiki itu juga bukan sesuatu yang gampang dan sederhana juga. Resource dari sisi parlemen misalnya, parlemen itu kan sifatnya setiap 5 tahun mereka harus bertempur lagi, dan mungkin efektifnya mereka cuma kerja 4 tahun karena setengah tahun di awal, let's say mereka sedang beradaptasi dengan kantornya, setengah tahun di akhir mereka sudah sibuk kampanye lagi gitu. Jadi apakah kemudian reformasi kebijakan ganja menjadi suatu agenda? Rasanya saya belum lihat itu juga. Mungkin dari apa, sejelek-jeleknya Filipina ya, dengan situasi kebijakan narkotikanya, mereka tuh saat ini udah punya rancangan undang-undang loh terkait legalisasi ganja. Indonesia itu nggak punya gitu. Dan rancangan legalisasi ganja medis yang didorong oleh Filipina itu yang ngedraft itu pemerintah juga ikut bersama dengan beberapa lawyer gitu. Tapi di Indonesia sendiri upaya semacam itu belum muncul. Inisiatif dari masyarakat sipil udah cukup berlimpah. Pertama, kampanyenya udah cukup baik dan udah cukup lama juga digaungkan oleh rekan-rekan LGN. Kemudian kemarin LBH Masyarakat menyampaikan gugatan atau surat meminta keterbukaan informasi publik terkait pernyataan pemerintah bahwa mereka tidak akan mendukung rekomendasi WHO terkait reklasifikasi ganja di penggolongan narkotika di dunia begitu. Kemudian kayaknya juga ada inisiatif nanti dari teman-teman masyarakat sipil koalisi untuk kemudian melakukan judicial review terkait pemanfaatan ganja untuk medis. Terkait human resource adalah bagaimana nanti bayangkan Indonesia dalam mungkin 5-10 tahun punya industri ganja medis. Nah di sana itu yang saya pikir penguatan human resources jadi sangat penting. Kita punya nggak dalam tanda kutip petani atau industri agrikultur yang kuat untuk kemudian bisa mendukung upaya industrialisasi itu. Kita punya nggak farmasis yang paham tentang ganja. Kita bisa nggak ngatur retail dari ganja medis ini. Jadi banyak aspek-aspek terkait human resource dari industri yang harus kita perhatikan ke depannya kalau kita memang mau serius di hal ini. Kalau terkait lembaga yang menaungi atau memegang isu narkotika secara nasional kan ada BNN. Kalau kita lihat kemarin di rilisnya mereka itu
dengan tegas di judulnya, BNN tolak legalisasi. Apapun itu bentuknya. Betul. Kenapa BNN sampai takut dengan legalisasi? Iya, itu kalau kita lihat di di atas kalimat pertama, judulnya tuh menarik sekali. Tidak ada toleransi untuk legalisasi ganja, gitu kan judulnya kurang lebih. Terus kalimat pertamanya tuh gini, narkotika tuh menjadi kejahatan extraordinary yang perlu penanganan secara komprehensif antar negara di seluruh dunia. Kadang-kadang tuh, tapi kalau kita baca lagi isinya, itu sebenarnya berita ini ada sedang merekam diskusi antara BNN Indonesia dan BNN Singapura, kurang lebih begitu. Mereka sedang berdiskusi tentang salah satunya juga tentang rekomendasi WHO terkait ganja medis itu. Nah, jadi Indonesia dan mungkin Singapura secara spesifik dalam konteks pemberitaan itu sedang dalam tanda kutip dikepung oleh banyak upaya reformasi kebijakan. Yang pertama, rekomendasi WHO yang diserahkan pada Sekjen PBB dan CND. Kemudian ada juga beberapa perubahan kebijakan ganja medis di negara-negara Asia, dan mungkin itu membuat kawan-kawan di BNN merasa perlu untuk bersikap seperti ini. Tapi menurut saya, sayangnya sikap itu tidak dilandasi dengan argumen yang cukup rapi gitu. Ketakutannya adalah bahwa orang-orang akan bersenang-senang dengan ganja. Hal yang sedang dibicarakan bukan itu. Masyarakat mau akses untuk ganja dipergunakan demi kepentingan medis. Kita nggak sedang membicarakan ganja digunakan untuk kepentingan rekreasional gitu. Nggak, ini medical gitu. Karena kita sedang ngomongin ganja medis, kita bisa membicarakan banyak regulasi terkait itu. Misalnya, berapa sih jumlah penyakit yang diperbolehkan pemerintah atau negara untuk diobati dengan ganja? Negara tuh bisa merestriksi itu. Kemudian yang kedua, negara bisa merestriksi umur orang yang boleh akses ganja medis. Negara boleh merestriksi bagaimana cara dokter memberikan ganjanya untuk masyarakat. Jadi ketakutan-ketakutan bahwa Indonesia akan menjadi tidak produktif atau buruk keadaannya karena legalisasi ganja itu menurut saya sama sekali tidak berdasar. Banyak sekali negara-negara yang secara ekonomi dan mungkin skor PISA-nya, angka GDP dan lain-lain itu jauh lebih baik dari Indonesia, dan mereka punya kebijakan ganja medis. Thailand udah membayangkan bahwa value industrinya di beberapa tahun kemudian itu bisa menyentuh angka puluhan juta dolar. Nah, Indonesia salah satu kenapa angkanya bisa sebesar itu karena medical cannabis tourism. Jadi orang-orang yang bisa mengakses ganja medis di negara-negaranya akan terbang ke Thailand. Nah, Indonesia menjadi negara yang akan menyumbang pasien ke Thailand karena banyak orang yang punya cukup uang di Indonesia yang tidak punya akses untuk itu di sini. Mereka akan terbang ke Thailand karena tidak terlalu mahal. Mereka akan bayar hotel di Thailand karena masih cukup uangnya. Akan makan di Thailand, akan stay di Thailand dalam waktu yang lama untuk mengakses obat itu. Tapi sempat mention terkait ordinary crime, yang dimana kejahatan narkotika itu nggak menyebabkan orang lain rugi lah. Karena katakanlah pengguna, mereka membeli narkotika dan menggunakan untuk diri sendiri. Beda hal dengan yang menjual. Itu kan. Kenapa bisa selama ini kejahatan narkotika tuh disamakan dengan kejahatan extraordinary lah, kayak kejahatan teroris, kejahatan pembunuhan massal dan lain-lain. Narasi extraordinary ini saya pikir memang akibat dari banyak ketidaktahuan kita tentang cara menghandle situasi kebijakan narkotika itu sendiri. Seperti apa sih menghadapi tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi terhadap narkotika? Kita selalu berpikir yang menjadi masalah ya narkotikanya gitu. Padahal tidak serta-merta itu. Tingkat konsumsi yang tinggi itu bisa terjadi karena situasi pribadi, karena situasi umum yang memang membuat stres tinggi. Ketika di tulisan BNN itu dia bilang bahwa bahkan di saat Covid saja konsumsi narkotika stabil dan bahkan meningkat lah. Itu justru menjadi hal yang sangat wajar dalam tanda kutip, karena tingkat stres masyarakat juga meningkat. Tingkat stres masyarakat meningkat karena selalu di rumah, tingkat stres masyarakat meningkat karena banyak yang kehilangan pekerjaan, tingkat stres masyarakat meningkat karena
stay di rumah terus dan mungkin menciptakan konflik dengan orang rumah dan mungkin dengan kantor dan lain sebagainya. Jadi saya pikir itu adalah hal-hal faktor-faktor yang membuat pemerintah mengambil jalan singkat untuk mencap narkotika sebagai extraordinary crime, sehingga mereka bisa punya kewenangan lebih untuk melakukan banyak hal untuk menyelesaikan si narkotika ini gitu. Kewenangan lebih itu tidak hanya dalam konteks kemampuan saja, tapi juga dalam konteks anggaran gitu. Ketika narkotika dicap sebagai extraordinary crime, masyarakat menangkap hal itu menjadi justifikasi bagi penegak hukum untuk kemudian meminta support lebih dari sisi anggaran kepada parlemen gitu misalnya. Ini pandangan lu, lebih baik pendekatannya yang kita ubah kepada pendekatan medis atau undang-undang yang kita rombak total? Menarik, bagus sekali pertanyaannya. Karena banyak banget negara sebenarnya yang tidak mengubah undang-undangnya. Jadi undang-undangnya sebenarnya masih sama aja kayak sebelumnya. Sebagai contoh itu Belanda. Belanda itu sebenarnya masih melarang possession atau melarang possession dalam jumlah tertentu, tapi oleh polisinya itu ditolerir gitu. Karena tidak masuk akal untuk kemudian spend waktu dan tenaga sebanyak itu untuk menanggapi pemakaian narkotika gitu. Untuk mencapai perubahan tidak harus loh sebenarnya mengubah undang-undang. Kalau kita ngomongin konteksnya pemenjaraan masif tidak harus. Tapi kalau kita ngelihat bagaimana penegak hukum Indonesia berpikir, kebiasaan kita yang positifistik, ya mungkin rasanya perlu untuk mengubah undang-undang secara keseluruhan. Tapi kalau kita bicara ganja medis, bisa nggak kalau kesepakatan antara penegak hukum aja? Bisa tentu saja. Misalnya Kementerian Kesehatan bicara dengan polisi bahwa ini perlu diberi ruang supaya kita bisa melakukan riset dan segala macam. Ya bisa saja. Tidak perlu ada perubahan tidak perlu ada perubahan undang-undang selama komunikasi itu memang dilaksanakan dalam dalam itikat baik gitu dan dikomunikasikan ke orang-orang yang berkepentingan. Saya pikir keberadaan undang-undang baru atau revisi dari undang-undang hari ini saya pikir sangat mendesak. Dalam pandangan lo, posisi Indonesia saat ini kan melawan arus ketika katakanlah regional Asia terkait kebijakan narkotika, yang dimana Thailand kita tahu dia udah mulai ada kebijakan medis untuk ganja, legalisasi juga sudah mulai. Begitupun di Malaysia. Nah, ini baik gak sih menurut lo? Singkatnya, pandangan lo kayak gimana? Baik enggaknya, kalau buat saya sih enggak. Buat saya sih enggak baik. Karena situasi hari ini mengirimkan orang ke penjara, terus menghalangi masyarakat untuk mengakses obat yang mungkin mereka butuhkan. Tapi saya pikir yang paling penting adalah Indonesia kehilangan kesempatan besar untuk memimpin. Maksudnya di-compare ke Thailand atau Malaysia, kita tuh punya tanah yang jauh lebih luas dari mereka semua gitu. Kita punya mahasiswa yang jauh lebih banyak. Kesempatan untuk merekrut tenaga kerja itu jadinya sangat besar kalau kita mau dorong ini sebagai industri gitu. Tidak perlu sampai harus mendorong Omnibus Law misalnya. Jadi banyak hal yang bisa kita capai secara grande sebagai sebuah negara. Kita bisa jadi negara yang leading di industri ini, bahkan bisa ekspor, tidak saja menjual ke dalam negeri, tapi mungkin bisa ke regional ASEAN atau bahkan ke Asia Timur, ke Eropa dan Amerika Utara. Saya pikir keengganan kita untuk melangkah ke sana itu jadi kehilangan yang sangat besar, baik secara ekonomi maupun posisi kita di mata global gitu.